Cerita berlatar pada bulan September tahun 2012 di Skotlandia dengan memperlihatkan salah seorang anggota tim penyelam saturasi yang bekerja untuk memelihara saluran gas bawah laut bernama Chris Lemons yang mengunjungi tunangannya bernama Morak. Di mana saat itu Chris pun menyampaikan maksudnya kalau esok dirinya akan kembali bekerja bersama rekan-rekannya. Dan Chris pun meminta agar pacarnya itu jangan merasa khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Don't worry, I'll be fine. But it is pretty cool. Keesokan harinya Chris pun pergi ke dermaga lalu masuk ke sebuah kapal tempat dirinya bekerja. Dan di sana dirinya pun disambut oleh rekan-rekannya terutama oleh Duncan Alcock yang merupakan sahabat baiknya, bahkan Duncan sudah menganggap Chris sebagai anaknya sendiri. Duncan! Hello, handsome. Let's hope this one doesn't cancel Christmas, eh? Where you going? It's gonna be a deep one. Deeper the better, I suppose. Yeah. Morning, Chris. Made the cut. Easy go. Hi, Chris. It's Sid. Setelah itu atasan mereka yang bernama Craig memberitahukan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam ruangan hyperbaric selama 28 hari yang kemudian akan diturunkan pada kedalaman 300 kaki untuk mengganti pipa gas yang ada di bawah laut. Di mana saat itu Craig membagi mereka menjadi 3 tim dan setiap timnya beranggotakan 3 orang. Dan tim A yaitu Chris, Duncan, dan David Yuasa yang seringkali disebut Dave. Setelah itu mereka semua pun langsung masuk ke dalam tempatnya masing-masing. David, it's Chris. Nice to meet you. Just Dave. Yeah, I see you made Chris feel nice and welcome. Bottom bunk guy, you know, just in case Mother Nature calls. Divers, are we good to lock the doors? Team C, standing by. Team B, standing by. Team A, standing by. Setelah semuanya masuk ke dalam tempatnya masing-masing, kapal pun mulai berlayar meninggalkan dermaga menuju Laut Aberdeen yang terletak di timur laut Skotlandia. Chris, Dave, you okay? Dalam perjalanan Duncan mengatakan kalau ini adalah terakhir kali dirinya bekerja karena setelahnya dirinya akan pensiun mengingat usianya yang sudah tua. Mendengar itu Chris merasa sedikit kecewa karena sebelumnya Duncan tidak memberitahukan hal itu. Namun Duncan mengatakan bahwa kedepannya tanpa dirinya juga Chris akan baik-baik saja karena sekarang Chris sudah menjadi penyelam yang hebat. Our great diver. You don't need me around anymore. Do you miss me? What else? Entah sudah berapa hari saat itu mereka berlayar dan pada malam harinya akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Dan saat itu tim pertama yang diturunkan adalah tim A yaitu timnya Chris. Team A up first. I'm good, Duncan. Thank you. All right. What about your tools? Oh, my lead. Time control, that's 3 in the bow. I copy that. Starting descent. Bell passing through 100 feet. That's 200 feet. 300 feet. Setelah sampai pada kedalaman 300 kaki, Dave pun mulai turun disusul oleh Chris. Sementara Duncan dirinya tidak ikut turun karena bertugas memantau mereka dan mendistribusikan saluran pusar yang memasok mereka dengan komunikasi, listrik, dan oksigen. Yang mana diketahui bahwa saat itu Dave dan Chris akan melakukan pekerjaannya di bawah laut selama 6 jam tanpa muncul ke permukaan. Working? Okay. Gas flow's good. Slow your breathing down a little for me, okay? Bell, ready to the job? It's this way.
Sesampainya di dasar laut, Chris dan Dave pun langsung menuju manifold dan menyalakan listriknya. Setelah lampunya menyala, mereka pun masuk ke dalam manifold dan mulai melakukan pekerjaannya. Stop the stanchions, there's growth everywhere. Namun baru saja Chris dan Dave memulai pekerjaannya, sistem pemosisian dinamis atau DPS kapal mereka mengalami malfungsi yang menyebabkan kapal mulai menjauh dari lokasi kerja. Melihat itu, Dave pun menyuruh Chris agar segera keluar dan naik ke atas manifold, yang kemudian naik kembali ke bel tempat Duncan berada. We've got to use them to climb to the top. Saat itu Dave pun berhasil naik ke atas manifold, namun Chris dirinya sangat kesulitan karena talinya tersangkut sementara kapal terus bergerak menjauh dari lokasi. Umbilical snag! That's never gonna hold, it'll snap. Disebabkan kapalnya terus bergerak maju tak terkendali, akhirnya tali Chris yang tersangkut pun pegat alias rampung. Namun sebelum itu Dave memberitahu jika nanti sudah berada di dasar laut, maka Chris harus berusaha naik lagi ke atas manifold agar nanti dirinya mudah menemukan dan menyelamatkan Chris. You have to get yourself back to the top of the manifold. Your umbilical. It's gonna snap. Just make sure I'm alright. Chris, are you there? Do you copy? Melihat salah satu talinya putus di sini, Duncan pun sangat merasa cemas. Tak lama Dave yang berusaha naik pun muncul dan memberitahukan kalau Chris jatuh ke dasar laut karena talinya tersangkut. Mendengar itu tentu saja Duncan pun sangat merasa sedih. Sementara di ruang kemudi, Craig mendesak si kapten untuk menurunkan jangkar agar kapalnya berhenti. Namun si kapten menolak karena posisi mereka dekat dengan berbagai saluran gas dan jika jangkar mengenai salah satu pipa, maka itu akan menimbulkan bencana lingkungan. Sedangkan Chris yang terjatuh ke dasar laut, kini dirinya tidak memiliki banyak oksigen ataupun sarana untuk berkomunikasi disebabkan tali pusarnya putus. Kembali ke kapal, di mana saat itu si kapten dan wakilnya yang bernama Hana memutuskan untuk mengoperasikan pendorong kapal secara manual agar kapal tidak hanyut semakin jauh dari lokasi Chris terjebak. If we make a mistake, we put the entire ship at risk. Take control of the ship manually. Sementara itu Chris yang tersesat di dasar laut, akhirnya dirinya pun menemukan manifold lalu berusaha naik sesuai permintaan Dave agar menunggunya di atas manifold supaya nanti Dave mudah menemukan dan menyelamatkannya. Sebelum tak sadarkan diri, di sini Chris pun sempat mengingat rekaman video yang pernah dikirimkan pacarnya, bahwa pacarnya itu sebenarnya sangat khawatir dengan pekerjaan yang kini dijalani oleh Chris karena begitu besar resikonya bahkan nyawa menjadi taruhannya. Namun Chris sendiri tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini karena dirinya sangat membutuhkan uang untuk pernikahan dan masa depan mereka berdua. Come home. Agar bisa cepat menyelamatkan Chris, salah seorang kru bernama Jack berusaha akan melakukan pengaturan ulang paksa DPS dengan mengganti kabelnya supaya pendorong kapal bisa dioperasikan lagi secara otomatis. Sementara itu seorang kru bernama Max mencoba mencari keberadaan Chris dengan roof. Dan ketika melihat Chris ada di atas manifold, Craig pun sangat merasa lega. Yang mana Craig mengatakan bahwa Chris kejang-kejang itu karena kekurangan oksigen pada otak. He's still alive. Oxygen starvation to the brain. Breach, I think I found that workaround. I can do it. DPO, go ahead. Do it.
Kemudian Craig pun meminta Max untuk mengangkat Chris dengan roof, namun Max menolak disebabkan terlalu besar resikonya. Akan tetapi karena para penyelam adalah tanggung jawabnya, akhirnya Craig pun mengambil alih kendali dan mencoba mau mengangkat Chris dengan roof. Namun sayangnya setelah berhasil menggapai tubuh Chris, Craig tidak bisa mengangkatnya karena Chris mengikatkan tubuhnya ke manifold untuk menjaga dirinya hanyut saat sudah tak sadarkan diri. Set her down facing Chris. We won't get washed away by the tide when he's unconscious. Sambil menunggu perbaikan di sana, Duncan pun bercerita kepada Deb bahwa setahun yang lalu dirinya dan Chris pernah ikut dalam operasi penyelamatan nelayan yang tenggelam bersama kapalnya. Dan dari sekian banyak penyelam handal, hanya dirinya lah dan Chris yang mampu menyelam lama sampai akhirnya berhasil menemukan nelayan itu bersama kapalnya. We couldn't find the last body. Sementara Jack setelah bersusah payah akhirnya dirinya pun berhasil mengatur ulang DPS sehingga akhirnya DPS pun kembali berfungsi dan penerong kapal bisa dioperasikan lagi secara otomatis. Let's go get Chris. How you guys doing? We're fine. What about Chris? Setelah itu mereka pun segera kembali ke lokasi di mana Chris terjebak. Lalu Dave pun langsung turun untuk menyelamatkan Chris. Get me closer. Diver 1 is clear to go. Sesampainya di atas manifold, dia pun segera menolong Chris dan berusaha membawanya ke atas dengan sekuat tenaga. Dave, you're pushing too hard. Meskipun sempat putus asa karena begitu beratnya membawa Chris, namun dengan arahan dan semangat yang diberikan Duncan, akhirnya Dave pun berhasil membawa Chris naik ke atas. Setibanya di sana, Duncan yang khawatir pun langsung berusaha menyadarkan Chris hingga akhirnya Chris pun bernapas kembali. Dan hal itu membuat Duncan sedikit merasa lega sekaligus merasa bersyukur karena menurutnya seharusnya Chris sudah mati. Is he breathing? Yeah. Half an hour with no oxygen to the brain. Kemudian Duncan dan Dave pun mencoba berbicara dengan Chris. Namun Chris tidak merespon, membuat mereka merasa sedih dan menyangka kalau Chris telah menderita kerusakan otak parah akibat kekurangan oksigen dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 40 menit. We're too late. Namun saat mereka sedang bersedih, tiba-tiba Chris berbicara. Tentu saja hal itu membuat mereka berdua yang sedang bersedih menjadi sangat bahagia, termasuk semua orang yang berada di kapal, disebabkan usaha mereka untuk menyelamatkan Chris tidak sia-sia. Great job, Captain. Just get him on. Hi, Cap. Karena kejadian ini mereka pun memutuskan untuk pulang dahulu dan akan kembali melanjutkan pekerjaannya sampai Chris benar-benar pulih. Yang mana saat itu ketika dicek ternyata Chris cepat pulih, membuat Dave sedikit heran. Lalu Chris pun memberitahukan bahwa sebenarnya setelah disadarkan oleh Duncan, dirinya pun sadar dan mendengar apa yang mereka katakan. Hanya saja dirinya tidak mau menjawab karena apa yang dikhawatirkan pacarnya mengenai pekerjaan ini menjadi kenyataan dan hampir saja dirinya mati. Tapi Chris tetap tidak bisa meninggalkan pekerjaannya ini karena dirinya sangat membutuhkan uang. Dan Chris pun sangat berterima kasih karena Dave sudah menyelamatkan nyawanya. Setelah pembicaraan itu ternyata Dave juga menjadi sedih karena teringat kepada dua putrinya yang ditinggalkan.
Dalam perjalanan, Chris pun menghubungi pacarnya bahwa dirinya akan segera pulang karena kapalnya mengalami masalah sehingga pekerjaannya ditunda. Duncan. Beberapa hari kemudian akhirnya Chris pun sampai di pelabuhan dan langsung pergi menemui tunangannya Morag. Lalu Chris pun menceritakan nasib buruk yang menimpanya. Mendengar itu tentu saja Morag sangat sedih dan meminta Chris untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun Chris mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja karena sekarang nyatanya dirinya masih hidup. 3 minggu kemudian setelah kecelakaan itu, Chris, Duncan, dan Deb kembali bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka mulai. Dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, Chris pun menikah dengan Morag dan ini adalah Chris Lemons dan Morag yang asli.